starts in 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Video ini dibuat untuk salah satu tugas kelompok di mata kuliah nutrisi bahan makanan. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Adil Manurung, NIM 3200152. Perkenalkan, nama saya Nurulina Saputri, NIM 3200136. Perkenalkan, nama saya Rahayu Agustina, NIM 3200156. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahdana, NIM 3200139. Vitamin C dan D. Pengertian vitamin C dan vitamin D. Vitamin C merupakan nutrisi pembentuk kolagen, yaitu zat yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, maupun gigi. Sedangkan vitamin D merupakan vitamin nutrisi yang bermanfaat untuk pembentukan tulang. Fungsi dari vitamin C: yang pertama, untuk meningkatkan daya tahan tubuh; yang kedua, menjaga kulit tetap sehat dan kencang; yang ketiga, mencegah anemia defisiensi besi; yang keempat, membantu mengontrol tekanan darah; yang kelima, mengurangi risiko penyakit mata; yang keenam, menurunkan kolesterol. Fungsi dari vitamin D: yang pertama, memperkuat tulang; yang kedua, memperkuat otot; yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh; yang keempat, menjaga kesehatan mulut; yang kelima, mencegah diabetes tipe 1 dan tipe 2; yang keenam, membantu mengatasi hipertensi; yang ketujuh, membantu menurunkan berat badan; yang kedelapan, mengurangi risiko berbagai jenis kanker; yang kesembilan, menjaga kesehatan ibu hamil. Sumber asupan vitamin C yang berasal dari buah-buahan. Pertama, buah jeruk. Satu buah jeruk berukuran sedang mengandung vitamin C sebanyak 82,7 mg. Jumlah ini didapat mencakupi 91% kebutuhan orang dewasa dalam sehari. Yang kedua, buah stroberi. Setengah gelas buah stroberi mengandung 52 mg vitamin C. Yang ketiga, buah nanas. Satu potong besar buah nanas bisa memperoleh 79,3 mg vitamin C. Yang keempat, buah kiwi. Buah kiwi berukuran sedang mengandung vitamin C sebanyak 64 mg atau setara dengan 71% kebutuhan orang dewasa dalam sehari. Kemudian, buah pepaya. Kandungan vitamin C pada buah pepaya adalah sebesar 94 mg. Kemudian, jambu biji. Jambu biji yang berukuran sedang mengandung lebih dari 200 mg asam askorbat atau vitamin C. Kemudian, buah mangga. Buah mangga dapat memberikan asupan vitamin C sebesar 60 mg atau setara dengan 66% kebutuhan harian manusia. Kemudian, buah lemon. Sebuah buah lemon utuh lengkap dengan kulitnya mengandung 83 mg vitamin C atau setara dengan 92% kebutuhan orang dewasa dalam sehari. Kemudian, vitamin C yang berasal dari sayur-sayuran. Yang pertama, bayam. Bayam yang dimasak masih menyediakan 117 mg vitamin C. Kemudian, sawi. Satu cangkir sawi mentah menyediakan 195 mg vitamin C atau sanggup memenuhi kebutuhan vitamin C harian sebanyak 217%. Kemudian, brokoli. Setengah cangkir brokoli yang dimasak dapat menyediakan 51 mg vitamin C atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin C harian sebanyak 57%. Kemudian, paprika kuning. Setengah cangkir paprika kuning dapat memberikan 137 mg vitamin C atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin C harian hingga 152%. Sumber asupan vitamin D yang berasal dari buah-buahan. Yang pertama, buah pisang.
Buah pisang sebenarnya bukanlah buah yang mengandung vitamin D, namun pisang kaya akan magnesium yang dapat membantu beraktifkan vitamin D di dalam tubuh. Kemudian buah kiwi. Selain mengandung vitamin C yang cukup tinggi, buah kiwi juga mengandung buah yang mengandung vitamin D. Kemudian dari sayur-sayuran, sayur jamur. Jamur menjadi sayuran yang mengandung vitamin D dan baik dikonsumsi demi menjaga daya tahan tubuh. Kemudian sayur brokoli. Kemudian berasal dari makanan dan minuman, yaitu tahu dan tempe. Selain murah dan mudah ditemukan, tahu dan tempe diketahui sebagai makanan yang mengandung vitamin D. Dalam 100 gramnya, tahu dan tempe mengandung 26% vitamin untuk kebutuhan tubuh manusia. Kemudian susu. Susu sapi dan susu kedelai adalah produk makanan yang mengandung vitamin D. Susu sapi biasanya mengandung sekitar 115-130 IU per cangkirnya. Sedangkan untuk susu kedelai mengandung 107-117 IU vitamin D per 237 ml. Kemudian keju. Keju adalah sumber alami vitamin D meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Sebagian besar jenis keju mengandung 8-64 IU vitamin D per porsi 2 ons. Kandungan vitamin D dalam keju sangat bervariasi, bergantung pada bagaimana cara diproduksi. Kemudian ikan salmon. Dalam satu porsi atau 3,5 ons ikan salmon yang dibudidayakan mengandung 526 IU vitamin D yang bagus untuk kebutuhan vitamin D harian pada tubuh manusia. Jumlah kebutuhan vitamin C per hari untuk anak usia 1-3 tahun 15 mg, anak usia 4-8 tahun 25 mg, remaja 9-13 tahun 45 mg, remaja 14-18 tahun 65-75 gram, wanita dewasa di atas 19 tahun 75 gram, pria dewasa di atas 19 tahun 90 mg, ibu hamil di atas 19 tahun 85 gram, dan ibu menyusui di atas 19 tahun 120 gram. Jumlah kebutuhan vitamin D per hari untuk anak-anak dan remaja 15 mikrogram dan 500 IU. Kemudian untuk orang dewasa yang berusia lebih dari 71 tahun 20 mikrogram dan 800 IU. Untuk ibu hamil 15 mikrogram dan 600 IU. Kemudian untuk ibu menyusui 15 mikrogram dan 600 IU. Dampak dari kekurangan asupan vitamin C yaitu yang pertama, terjadi masalah kulit. Tubuh membutuhkan vitamin C untuk memproduksi kolagen, yaitu protein yang membentuk lapisan kulit dan jaringan ikat tubuh. Kurangnya asupan vitamin C akan menurunkan kadar kolagen dalam tubuh, yang mana kemudian berpotensi menimbulkan berbagai masalah pada kulit, misalnya kulit kasar dan kering. Kurang vitamin C juga dapat membuat kuku menjadi rapuh, bergaris putih, dan tampak pada titik merah. Kemudian, luka sulit sembuh. Selain memelihara kesehatan kulit, kolagen juga berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Maka dari itu, kekurangan vitamin C akan membuat luka lebih sulit disembuhkan. Selain itu, kekurangan vitamin C juga membuat luka kita lebih rentan terkena infeksi. Kemudian mudah memar. Kekurangan vitamin C dapat membuat pembuluh darah mudah pecah karena berkurangnya jumlah kolagen. Akibatnya, darah bocor ke area sekitarnya dan menyebabkan memar. Mudah memar merupakan salah satu gejala yang umum terjadi apabila kurangnya asupan vitamin C. Kemudian, tubuh mudah lelah. Sama seperti mudah memar, tubuh terasa lemas juga merupakan salah satu gejala kekurangan vitamin C. Pasalnya, kekurangan vitamin C dapat mengganggu proses pengumuman lemak menjadi energi di dalam tubuh, serta mengurangi kemampuan dalam menyerap zat besi. Kemudian, gusi mudah berdarah dan gigi copot. Vitamin C turut berperan dalam menjaga kesehatan gusi dan gigi. Kekurangan vitamin C akan membuat gigi rentan copot serta gusi bengkak dan gusi mudah berdarah. Bagi orang yang memang sudah memiliki masalah kesehatan gigi dan gusi sebelumnya, gangguan yang terjadi di mulut akibat kekurangan vitamin C bisa lebih parah. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin C membuat gusi berwarna ungu gelap. Kemudian berat badan naik. Terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa rendahnya kadar vitamin C dalam tubuh manusia
dapat meningkatkan pembentukan lemak, terlebih di perut. Akibatnya, risiko obesitas pun akan meningkat. Kemudian, sistem kekebalan tubuh lemah. Beberapa penelitian menemukan bahwa kurangnya asupan vitamin C dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Kondisi ini membuat seorang lebih rentan terhadap infeksi seperti flu dan pneumonia. Kemudian, nyeri sendi. Kurangnya asupan vitamin C diyakini bahwa dapat menimbulkan rasa nyeri dan pembekakan pada sendi. Bahkan, di kasus yang lebih parah, gangguan pada sendi ini bisa menyebabkan penderitanya sulit untuk berjalan. Dampak kekurangan asupan vitamin D, yaitu menyebabkan penyakit rakitis. Rakitis merupakan penyakit di mana tulang mengalami kerunakan. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Gangguan ini disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin D. Terjadinya gangguan metabolisme, kurangnya magnesium, fosfor, dan juga kalsium. Hal itu pun akhirnya membuat tubuh mudah mengalami patah tulang dan mengalami kelainan bentuk tulang. Gejala-gejala yang disebabkan gangguan ini diantaranya pembengkokan pada tungkai, nyeri tulang, postur tubuh pendek, hingga gangguan pernapasan. Kemudian menyebabkan osteomalacia. Osteomalacia adalah istilah yang menggambarkan kondisi yang sama seperti rickets, namun kondisi ini terjadi pada orang dewasa. Osteomalacia adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah mengalami patah tulang. Hal ini umumnya disebabkan karena kurangnya asupan vitamin D di dalam tubuh. Kemudian menyebabkan osteoporosis. Asupan kalsium dan vitamin D tentulah sangat penting untuk pembentukan pertumbuhan massa tulang yang optimal saat usia muda. Selain itu, kalsium juga penting bagi wanita untuk mencegah terjadinya osteoporosis di saat menopause nanti. Untuk itu, penting bagi tubuh menjaga asupan kalsium sejak dini, mengingat kalsium adalah mineral penting untuk pembentukan tulang. Sedangkan vitamin D penting untuk membantu proses penyerapan kalsium di tulang. Dampak kelebihan asupan vitamin C, yaitu terjadi masalah pencernaan seperti diare dan kram perut. Efek samping kelebihan vitamin C yang umum terjadi adalah gangguan pencernaan, seperti kondisi diare dan kram perut. Manusia berisiko mengalami gangguan ini jika mengonsumsi vitamin C di luar batas aturan pakai. Kemudian, kelebihan asupan vitamin C juga menyebabkan insomnia dan sakit kepala. Kemudian, kelebihan asupan vitamin C juga dapat menyebabkan berisiko memicu tumbuhnya batu ginjal. Berbeda dari vitamin yang lain, konsumsi vitamin C yang berlebihan tidak akan membuat vitamin C menumpuk di tubuh, sebab kelebihan vitamin tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk oksalat bersama dengan urin. Namun pada beberapa situasi, oksalat bisa terikat dengan mineral yang membentuk kristal dan berubah menjadi batu ginjal. Walaupun jarang terjadi pada orang yang sehat, risiko gagal ginjal berisiko dialami jika Anda mengonsumsi vitamin C di atas 2000 mg. Oleh karena itu, mengonsumsinya berlebihan tidak disarankan. Kemudian, memicu ketidakseimbangan nutrisi. Overdosis atau kelebihan vitamin C berisiko memicu terhambatnya penyerapan nutrisi tertentu, termasuk vitamin B12 serta mineral tembaga. Dampak kelebihan asupan vitamin D, yaitu menyebabkan mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Kemudian menyebabkan gagal ginjal. Asupan vitamin D yang berlebih bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian menyebabkan sakit perut, sembelit, dan diare. Selain dikaitkan dengan masalah pencernaan secara umum, sakit perut, sembelit, maupun diare bisa menjadi pertanda hipervitaminosis D di dalam tubuh manusia. Kemudian peningkatan kalsium dalam darah. Peningkatan konsumsi vitamin D berbanding lurus dengan peningkatan kalsium di dalam darah manusia. Hal ini karena tubuh menyerap kalsium dari makanan yang dikonsumsi. Jika asupan vitamin D berlebih, maka tingkat kalsium di dalam darah pun berlebih, yang bisa mengakibatkan beberapa efek negatif seperti gangguan pencernaan, keletihan, pusing, haus yang berlebih, dan peningkatan intensitas buang air kecil. Kemudian menyebabkan tulang keropos.
Meskipun vitamin D berperan penting dalam penyerapan kalsium dan metabolisme tulang, terlalu banyak mengonsumsi vitamin D juga bisa mengakibatkan kekeroposan tulang. Mineral sulfur. Pengertian mineral sulfur. Mineral sulfur atau biasanya disebut mineral belerang merupakan mineral yang memiliki peran penting dalam proses sintesis zat gizi protein. Sebagai contoh, sulfur diperlukan untuk sintesis asam amino sintein dan metionin. Fungsi mineral sulfur: yang pertama, menjaga sendi yang sehat. Yang kedua, membantu mengurangi kerusakan otak. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, melindungi tubuh dari peradangan. Yang kelima, membantu dalam pencernaan lemak dan penyerapan. Yang keenam, sulfur itu yang dibutuhkan untuk membuat asam empedu. Yang ketujuh, membantu mengatur gula darah. Yang kedelapan, membantu menjaga keseimbangan oksigen untuk fungsi otak yang sehat. Sumber asupan mineral sulfur. Sumber asupan mineral sulfur ada berbagai jenis, yaitu kacang-kacangan, biji-bijian, daging merah, seafood, telur, brokoli, kembang kol, kubis. Jumlah kebutuhan mineral sulfur per hari adalah: tubuh butuh mineral belerang untuk membentuk protein, mengubah makanan menjadi energi, serta mencetak dan memperbaiki DNA seperti kalsium dan fosfor. Termasuk mineral yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh, kebutuhan belerang orang dewasa dalam sehari yaitu 800-900 mg. Dampak kekurangan mineral sulfur. Yang pertama, mengganggu proses sintesis protein dalam tubuh sehingga proses metabolisme menjadi tidak maksimal. Yang kedua, tubuh menjadi kekurangan antioksidan dan dampaknya adalah tubuh mudah mengalami kerusakan sel. Yang ketiga, proses pencernaan lemak menjadi terganggu. Yang keempat, produksi insulin dalam tubuh menjadi terganggu sehingga menimbulkan permasalahan gula darah. Yang kelima, menimbulkan permasalahan tulang seperti artritis. Yang keenam, mudah mengalami nyeri sendi. Yang ketujuh, meningkatkan risiko terjadinya permasalahan kulit seperti ruam hingga eksim atopik. Yang kedelapan, tubuh menjadi kekurangan antioksidan. Yang kesembilan, menyebabkan terjadinya kerusakan sel. 4 kelebihan asupan mineral sulfur, yaitu adalah diare. Minum air yang kaya akan belerang terlalu banyak ternyata bisa menyebabkan feses terlalu encer. Peradangan usus. Makanan kaya sulfur membantu bakteri untuk mengurangi sulfat berkembang pada usus. Bakteri tersebut dapat melepaskan sulfida, senyawa yang dapat memecahkan penghalang usus. Mineral fluor. Pengertian fluor. Fluor adalah jenis mineral mikro yang terdapat pada gigi dan tulang. Mineral ini juga ditemukan di alam seperti di tanah, air, tumbuhan, bebatuan, bahkan di udara. Fluor dikenal sebagai kandungan yang digunakan dalam kesehatan gigi. Selanjutnya yaitu fungsi mineral fluor, yaitu memberikan mineral pada gigi. Hal itulah yang membuat gigi menjadi kokoh. Begitu pula sebaliknya. Tanpa mineral fluorid, maka gigi akan menjadi rapuh dan mudah goyang.
yaitu sumber asupan mineral fluor, yaitu udang, kepiting, teh hitam, kopi, anggur, dan kismis, kentang, dan nasi. Kemudian jumlah kebutuhan mineral fluor pada bayi usia 7 sampai dengan 11 bulan membutuhkan 0,4 mg. Anak usia 1 sampai 3 tahun membutuhkan 0,6 mg. Anak usia 4 sampai dengan 6 tahun membutuhkan 0,9 mg. Anak usia 7 sampai dengan 9 tahun membutuhkan 1,2 mg. Perempuan usia 10 sampai dengan 12 tahun membutuhkan 1,9 mg. Perempuan usia 13 sampai dengan 15 tahun membutuhkan 2,4 mg. Perempuan usia 16 sampai 29 tahun membutuhkan 2,5 mg. Perempuan usia 30 sampai dengan 80 tahun ke atas membutuhkan 2,7 mg. Laki-laki usia 10 sampai 12 tahun membutuhkan 1,7 mg. Laki-laki usia 13 sampai 15 tahun membutuhkan 2,4 mg. Laki-laki usia 16 sampai dengan 18 tahun membutuhkan 2,7 mg. Laki-laki usia 19 sampai 29 tahun membutuhkan 3,0 mg. Laki-laki usia 30 sampai dengan 80 tahun ke atas membutuhkan 3,1 mg. Adapun dampak kekurangan asupan mineral fluor yaitu karies gigi. Bicara soal kekurangan fluorid karena fungsinya adalah untuk menebalkan enamel. Tentu saat kadarnya berkurang, enamel gigi akan terus menipis akibat asam yang menumpuk. Dengan membiarkan hal ini terjadi tanpa menambah kadar fluorid, akan tiba masanya kemunculan karies gigi. Kemudian osteoporosis dan pengeroposan gigi. Fluorid sangat berguna dalam hal remineralisasi tulang maupun gigi, sehingga gigi dan tulang tak akan pernah kehilangan mineral secara permanen. Namun, ketika kadar fluorid menurun di dalam tubuh, gejala tulang rapuh dapat terjadi diakibatkan oleh demineralisasi di bagian tersebut. Osteoporosis, pengeroposan gigi, serta patah tulang pada potensi efek yang terjadi ketika fluorid tak terpenuhi. Selanjutnya yaitu dampak kelebihan asupan mineral fluor. Yang pertama, kerusakan tulang. Memang diakui bahwa fluorid adalah mineral penting untuk kekuatan tulang serta gigi. Tapi jika fluorid dalam kadar yang normal, tidak lebih dan tidak kurang, walau mampu menguatkan gigi, terlalu tingginya kadar fluorid pada tubuh kita justru tidak baik untuk tulang dan bahkan berpotensi menimbulkan kerusakan. Risiko patah tulang pun akan meningkat khususnya bagi yang sudah lanjut usia dan kelebihan fluorid. Yang kedua itu kerusakan pada otak. Organ otak kita pun bisa terkena dampak bahayanya akumulasi fluorid di dalam tubuh sehingga kesehatan sistem saraf otak pun terganggu. Yang ketiga yaitu fluorisis. Efek yang akan terjadi pada anak dengan pemberian fluorid terlalu banyak adalah fluorisis, di mana ini juga disebut juga dengan pengapuran gigi. Keadaan gigi yang seperti ini juga dianggap sebagai komplikasi yang bahkan juga dapat muncul bercak pada gigi berwarna kecoklatan. Yang keempat yaitu penurunan fungsi tiroid. Tak hanya kelenjar pineal pada remaja yang bisa terganggu fungsinya ketika mengalami kelebihan fluorid, tapi fungsi tiroid pun juga dapat berpengaruh dan terjadi penurunan fungsi. Mineral magnesium. 1. Pengertian mineral magnesium. Mineral magnesium adalah yang penting untuk struktur tulang normal dalam tubuh. Orang-orang bisa mendapatkan jenis mineral ini dari makanannya. Walaupun begitu, terkadang
suplemen juga dibutuhkan jika kadar mineral ini terlalu rendah di dalam tubuh manusia. 2. Fungsi mineral magnesium. Fungsi yang pertama yaitu menguatkan tulang. 2. Meningkatkan performa latihan bagi yang gemar berolahraga. 3. Menjaga kesehatan jantung. 4. Mengontrol diabetes. 5. Mencegah migrain. 6. Membantu tubuh menyerap vitamin dan mineral lainnya. 7. Memperbaiki kualitas tubuh. 3. Yaitu sumber asupan mineral magnesium. 1. Coklat hitam. 2. Pisang. 3. Tahu. 4. Tempe. 5. Kacang-kacangan. 6. Gandum utuh. 7. Sayuran hijau. 8. Ikan salmon. Dan 9. Alpukat. 4. Jumlah kebutuhan mineral magnesium per hari. 1. Anak-anak untuk usia 1-3 tahun yaitu sebesar 80 mg. Kedua, untuk anak-anak usia 4-8 tahun yaitu 130 mg. 3. Anak-anak usia 9-13 tahun yaitu 240 mg. Keempat, remaja usia 14-18 tahun yaitu sebesar 410 mg. Kelima, dewasa usia dari 19 tahun sampai 30 tahun yaitu sebesar 400 mg. Dewasa usia 31 tahun sampai 51 tahun yaitu 420 mg. Lansia usia 51 tahun yaitu sebesar 420 mg. 5. Dampak kekurangan dari mineral magnesium. Yang pertama yaitu otot kram, berkedut, dan tertremot. 2. Osteoporosis. 3. Menimbulkan asma. 4. Peningkatan tekanan darah. 5. Detak jantung yang tidak beraturan. 6. Dapat juga mengganggu gangguan mental. Dampak kelebihan asupan mineral. Terjadinya hipermagnesia dalam gejala: 1. Lesu. 2. Diare. 3. Memerah wajahnya. 4. Pusing. 5. Mual. 6. Muntah. 7. Dapat kehilangan kesadaran dan dapat menyebabkan pingsan.